Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini, kita akan bincang-bincang tentang topik yang diimpikan selama ini. Lift antariksa. Seiring maraknya perjalanan ke luar angkasa, para ahli terus mencari cara paling mutakhir untuk menuju ke sana. Salah satunya ide bahwa ke antariksa nantinya tak perlu pakai roket, melainkan tinggal naik lift seperti di gedung pencakar langit. Mungkinkah? Lift luar angkasa atau lift antariksa adalah lift yang didesain untuk mengirim material dari permukaan bumi ke luar angkasa yang kerap kita saksikan di film-film fiksi ilmiah. Konsep lift luar angkasa berawal dari ide seorang ilmuwan Rusia, Konstantin Tsiolkovsky, 1857 hingga 1935, yang pada tahun 1985 mengajukan struktur kompersi atau yang disebut menara Tsiolkovsky. Sumio Lijima, seorang fisikawan dan penemu Jepang, sering disebut-sebut sebagai penemu karbon nanotube. Ketika Konstantin mengunjungi menara Eiffel di Perancis lebih dari 120 tahun silam, yaitu pada tahun 1895, dia mendapatkan ide tentang lift luar angkasa, kosmik. Ilmuwan Rusia bernama Konstantin Tsiolkovsky ini jelas merupakan sosok orang jenius. Ketika berumur 10 tahun, Konstantin Tsiolkovsky terkena demam yang mengakibatkan pendengarannya hilang. Namun Konstantin tidak serta-merta menyesali cacatnya dan pantang menyerah. Sepanjang hidup, Konstantin berusaha menjadi orang yang lebih cerdas dari siapapun. Sejak kecil, Konstantin sangat menyukai buku. Ia membaca seluruh buku koleksi ayahnya. Meskipun tidak bersekolah karena tidak dapat mendengar, Konstantin tetap menjadi anak yang cerdas berkat buku-buku yang dibacanya. Semua pengetahuannya dipelajari secara otodidak, dan dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di sebuah rumah kayu kecil di pinggiran Rusia. Di rumah sederhana ini, dia menghitung kecepatan kosmik pertama dan merancang model roket paling awal. Dia adalah orang yang sangat tertarik pada luar angkasa dan sangat mendukung kolonisasi ruang angkasa. Salah satu pepatah terkenalnya, "Bumi adalah tempat lahir manusia, tetapi manusia tidak boleh hidup dalam buayan sepanjang waktu." Dan dia percaya bahwa manusia pada akhirnya nanti akan menjadi makhluk seperti dewa, mampu mengendalikan langit, bumi, waktu, dan segala sesuatu. Menurutnya, ini adalah akhir yang tak terelakkan. Ketika dia mengusulkan ide lift luar angkasa, belum ada roket, jadi berhenti pada tahap ide. Seiring berjalannya waktu, seorang insinyur Rusia, Yuri Arsutanov, 1929 hingga 2019, mengembangkan ide tersebut dalam artikelnya berjudul To the Universe by Electric Rail. Perjalanan ke alam semesta dengan bantuan roket, penumpang kendaraan itu harus menanggung rantai gravitasi, akselerasi tinggi dan mesin yang tegang. Jadi merancang lift yang sangat tinggi akan mengatasi ketidaknyamanan ini. Tulisnya, biasanya saat kita membangun elevator, kesannya seperti membangunnya dari permukaan ke atas, tetapi ini dari angkasa ke permukaan. Kini gagasan tak masuk akal tersebut bakal menjadi kenyataan. Idenya relatif sederhana. Kabel direntangkan dari penyeimbang satelit di atas orbit geosinkron dalam jarak sekitar 36.000 km dari permukaan bumi. Semua satelit di orbit ini relatif stasioner terhadap permukaan bumi, dan kecepatannya juga sama dengan rotasi bumi. Dilihat dari permukaan bumi, ia tampak berhenti di sana, jadi disebut orbit geostasioner. Setelah satelit dikirim ke orbit geostasioner, kabel akan direntangkan dari satelit yang akan menggantungnya ke bumi. Secara teori, selama kabelnya cukup panjang, pasti akan menggantung ke permukaan. Salah satu ujung kabel kemudian ditetapkan di permukaan setelah direntangkan ke permukaan, sehingga dengan demikian, bumi dan satelit di angkasa akan saling terhubung.
Tetapi masalahnya, setelah benda berat itu menggantung, pusat gravitasi dari benda berat dan satelit itu akan bergerak ke bawah, meninggalkan orbit. Untuk memastikan satelit tetap berada di orbit statis sepanjang waktu, seutas kabel perlu direntangkan ke arah lain dan ke arah berlawanan yang direntangkan dari kedua sisi keluar angkasa. Dengan demikian, ketika satu sisi mencapai permukaan bumi, ujung lainnya mencapai sekitar 72.000 km di ruang angkasa. Namun masalahnya, kabel sepanjang 72.000 km itu vertikal ke permukaan dalam keadaan seimbang dan akan jatuh ketika ditarik. Agar tidak jatuh, salah satu ujungnya ditambatkan ke bumi dan ujung lainnya terus menjulur hingga sepanjang sekitar 100.000 km. Jika teori ini terlihat begitu sederhana, banyak negara yang sudah mulai mencoba melakukannya. Namun hasilnya, tidak ada negara yang mencapai kemajuan apapun dalam 30 tahun terakhir. Hingga tahun 1991, ada negara yang membuat terobosan baru, yaitu Jepang. Mengapa hanya Jepang yang membuat terobosan baru, sementara negara lain tidak? Ini terkait dengan masalah inti dari lift antariksa tersebut, yaitu bahan apa yang digunakan untuk kabel ini. Tidak bisa menggunakan baja biasa, kerapatan baja terlalu tinggi dan beratnya terlalu besar. Ketika merentang sampai batas tertentu, ia akan putus dengan sendirinya karena bobotnya. Sama seperti manusia, jika badan Anda terlalu tinggi, kaki Anda pasti tidak akan kuat menahannya. Tetapi pohon bisa meski tumbuh lebih dari 100 meter tingginya. Jadi, secara teori perlu dicari logam yang lebih ringan dari kayu tetapi lebih keras dari baja. Hanya untuk mencari materi ini saja, berlangsung selama lebih dari 30 tahun dan tidak ada yang menemukannya. Sampai pada tahun 1991, Profesor Fisika Sumio Lijima dari Laboratorium NEC di Tsukuba, Jepang, menemukan karbon nanotub dalam serat karbon. Benda ini dihasilkan secara alami, namun tidak sesuai dengan hukum alam, sehingga disebut sebagai materi supranatural. Artinya materi ini seharusnya tidak ada di alam. Secara teoritis, lingkungan alam tidak dapat menghasilkan materi seperti itu. Tapi faktanya materi ini memang ada, sehingga diduga ada makhluk asing yang tinggal di sini, atau semacam sisa-sisa yang dihasilkan oleh peradaban tingkat tinggi di masa lalu. Karakteristik dari materi ini adalah super ringan, sekaligus super kuat, dan memiliki tingkat kelenturan tertentu. Materi ini dapat digunakan untuk membuat filamen karbon tipis tersebut. Satu helai saja mampu mengangkat mobil. Jika beberapa bundel terjerat bersama, kekuatannya mungkin bisa mencapai lebih dari 2 kali kekuatan yang dibutuhkan lift antariksa. Lagi pula, kabel yang direntangkan sekitar 100.000 km ini mungkin tidak akan putus. Namun materi ini saat ini tidak diproduksi secara massal. Ia adalah materi dengan struktur molekul, jadi secara teoritis perlu dihubungkan satu demi satu molekul. Jadi dengan teknologi saat ini, sepertinya jarak 100.000 km itu agak sulit tercapai, tapi Jepang sepertinya optimis akan hal ini. Artinya, mereka mungkin telah mencapai terobosan yang signifikan dalam teknologi ini. Terutama grup Obayashi, perusahaan konstruksi Jepang yang terkenal. Mereka telah menerbitkannya di beranda mereka. Mereka ingin mewujudkan lift antariksa ini pada tahun 2050 mendatang. Grup Obayashi Jepang adalah perusahaan konstruksi dengan sejarah 130 tahun. Mereka sangat ahli dalam membangun menara tinggi. Tokyo Skytree Jepang dan Roppongi Hills adalah hasil buah karya mereka. Serat karbon ini tidak mudah terbakar dan tahan terhadap suhu tinggi, sehingga bisa digunakan untuk membuat mobil. Untuk apa mewujudkan sesuatu yang begitu sulit ini? Seberapa menguntungkannya membuat lift antariksa? Sebenarnya satu-satunya tujuan mewujudkan lift luar angkasa adalah untuk menggantikan roket.
Baik itu manusia atau benda di bumi sekarang, satu-satunya cara untuk meninggalkan bumi adalah roket. Namun roket memiliki banyak masalah. Pertama, harga roket terlalu tinggi. Sekarang untuk meluncurkan sebuah roket jauh lebih murah daripada sebelumnya. Tetapi biayanya 200 juta dolar AS untuk sekali peluncuran. Mengapa begitu mahal? Karena roket sifatnya sekali pakai, yang akan dibuang setelah diluncurkan ke angkasa. Sebuah roket bernilai sekitar 100 juta dolar AS, ditambah 100 juta dolar AS untuk biaya peluncuran, total 200 juta dolar. Jadi, apakah roket senilai 100 juta US dollar itu mahal? Satu pesawat Boeing 787 berharga 300 juta dolar AS, jauh lebih mahal daripada roket. Tapi pesawat bisa digunakan puluhan ribu kali, sedangkan roket hanya bisa digunakan sekali. Kemudian, masalah kedua pada roket adalah tidak aman. Bahkan sekarang tingkat kegagalan peluncuran roket masih cukup tinggi. Jadi siapa yang mau menempuh risiko jika menggunakannya untuk mengangkut manusia? Tidak ada yang mau mengambil risiko ini, bukan? Terutama kaum milioner. Masalah ketiga adalah roket tidak ramah lingkungan. Seperti yang kami disebutkan bahwa roket hanya sekali pakai dan akan dibuang ke angkasa setelah lepas landas, sehingga menjadi sampah luar angkasa. Sampah-sampah luar angkasa ini mengorbit bumi dengan kecepatan tinggi. Jadi ada kemungkinan sampah antariksa itu akan menabrak satelit atau roket lain yang meluncur ke luar angkasa. Selain itu, sampah-sampah angkasa itu sendiri akan saling bertabrakan. Jadi sekarang sampah antariksa telah menjadi masalah besar. Tapi mengapa sampah-sampah itu tidak menabrak satelit? Karena NASA memiliki teknologi yang bisa membantu posisi semua sampah antariksa lebih dari 10 cm, sehingga dapat membuat satelit menghindari sampah-sampah ini. Selain itu, saat roket lepas landas, bahan bakar yang dihasilkannya juga dapat merusak lapisan ozon. Jika terlalu banyak roket yang diluncurkan, maka lapisan ozon akan semakin menipis. Akibatnya kita pun akan langsung menjadi manusia bawah tanah. Masalah lainnya adalah efisiensinya terlalu rendah. Roket membutuhkan 2000 ton bahan bakar untuk mengirim benda seberat 30 ton ke luar angkasa. Jadi roket adalah alat transportasi yang paling tidak efisien. Jadi roket adalah alat yang paling tidak berkualitas. Dengan efisiensi rendah, biaya tinggi dan bahaya, serta merusak lingkungan. Karena itulah, kita harus mencari alternatif yang bisa menggantikan roket. Jadi di antara alternatifnya, lift antariksa adalah solusi yang ideal. Kelebihan pertama dari lift antariksa adalah sangat aman, karena memiliki kabel dan tidak terlalu berisiko. Jadi akan ada peluang lebih tinggi untuk mengantar manusia ke luar angkasa. Kedua, biayanya rendah, tidak mengkonsumsi zat kimia semacam itu, karena ia menggunakan listrik. Lift antariksa ini akan menghantar listrik secara nirkabel. Para peneliti Universitas Shizuoka bekerja sama dengan Badan Antariksa Jepang akan memulai uji coba pertama lift luar angkasa dalam versi miniatur. Uji coba sederhana dalam skala kecil ini merupakan sebuah langkah awal untuk mewujudkan lift yang akan secara mudah mengantarkan kita ke luar angkasa. Miniatur lift luar angkasa merupakan sebuah kotak kecil dengan panjang 6 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 3 cm. Kotak ini akan bergerak di seutas kabel sepanjang 10 meter yang ditambatkan pada 2 buah CubeSat, satelit mini yang mengorbit di atas bumi. Pergerakan kotak akan dimonitor menggunakan kamera di dalam satelit. Perusahaan konstruksi asal Jepang, Obayashi, yang bekerja sama dengan Universitas Shizuoka, telah menetapkan tujuan untuk dapat membuat lift luar angkasa pada tahun 2050 selama bertahun-tahun. Ketika perusahaan tersebut mengumumkan rencananya pada tahun 2014, dikatakan bahwa tingkat teknologi saat ini belum cukup untuk mewujudkan konsep tersebut.
tetapi rencana yang disusun realistis. Rencana tersebut melibatkan pembuatan kabel lilitan dari bahan karbon nanotube sepanjang 96.000 km. Sebuah earthport berdiameter 400 meter di permukaan dan sebuah beban pengimbang lift sebesar 12.500 ton di luar angkasa. Lift luar angkasa akan secara permanen mengubah cara manusia untuk meninggalkan planet bumi. Akan jauh lebih mudah dan murah jika mengantarkan muatan kargo ke orbit di atas bumi menggunakan lift luar angkasa daripada menggunakan roket. Perjalanan antariksa pun akan menjadi lebih umum. Meskipun kesulitan untuk membangun lift semacam itu sangat besar, potensi keuntungan finansial juga sama besarnya. Studi awal berdasarkan hipotesis telah memperkirakan bahwa lift luar angkasa hanya akan membutuhkan biaya pemindahan kargo ke luar angkasa sebesar $100.000 setiap 1 pon. Konsep modern elevator ruang angkasa didasarkan pada prinsip yang berbeda, ketegangan. Lift akan dibangun menggunakan kabel yang terpasang di salah satu ujung ke permukaan bumi dan penyeimbang besar di ujung lain, di atas orbit geostasioner. Gravitasi akan menarik ke bawah pada kabel, sementara gaya sentrifugal dari counterweight yang mengorbit akan menarik ke atas. Kekuatan yang berlawanan akan mengurangi tekanan pada lift dibandingkan dengan membangun menara ke ruang angkasa. Sementara lift normal menggunakan kabel bergerak untuk menarik platform ke atas dan ke bawah, elevator ruang angkasa akan bergantung pada perangkat yang disebut perayap, pendaki, atau pengangkat yang berjalan di sepanjang kabel atau pita stasioner. Dengan kata lain, lift akan bergerak di atas kabel. Beberapa pendaki akan perlu melakukan perjalanan di kedua arah untuk mengimbangi getaran dari gaya Coriolis yang bertindak pada gerakan mereka. Pengaturan untuk lift akan seperti sebuah stasiun besar. Asteroid yang ditangkap atau sekelompok pendaki akan diposisikan lebih tinggi daripada orbit geostasioner. Karena tegangan pada kabel akan maksimal pada posisi orbitnya, kabel itu akan paling tebal di sana, meruncing ke arah permukaan bumi. Kemungkinan besar, kabel akan ditempatkan dari ruang angkasa atau dibangun di beberapa bagian, bergerak ke bumi. Pendaki akan bergerak naik dan turun kabel pada roller, ditahan di tempat oleh gesekan. Daya dapat dipasok oleh teknologi yang ada, seperti transfer energi nirkabel, tenaga surya, dan atau energi nuklir yang tersimpan. Titik koneksi di permukaan bisa menjadi platform bergerak di lautan, menawarkan keamanan untuk lift dan fleksibilitas untuk menghindari rintangan. Perjalanan di ruang lift tidak akan cepat. Waktu perjalanan dari satu ujung ke ujung lainnya akan menjadi beberapa hari hingga 1 bulan. Untuk menempatkan jarak dalam perspektif, jika pendaki bergerak pada 3.000 km per jam, 190 mph, akan memakan waktu 5 hari untuk mencapai orbit geostasioner. Karena pendaki harus bekerja sama dengan yang lain di kabel untuk membuatnya stabil, kemungkinan kemajuannya akan jauh lebih lambat. Menurut perhitungan mereka, jika lift antariksa usai dibangun, biaya perjalanan luar angkasa dapat ditekan hingga beberapa ratus $, artinya mungkin lebih murah daripada perjalanan umum, dan sebagian besar audiens kita harus dapat bertahan hingga tahun 2050. Kelebihan lain dari lift antariksa adalah sangat ramah lingkungan dan tidak akan menghasilkan sampah kosmik. Jadi bagaimanapun, itu adalah arah yang harus dikembangkan. Lantas, berapa biaya untuk membuat lift antariksa ini? Menurut perhitungan Badan Penjelajahan Antariksa Jepang, diperkirakan akan menelan biaya $10 miliar untuk membangun lift antariksa ini. $10 miliar sama dengan 100 roket. 100 roket ini dapat digunakan selama beberapa tahun. Oleh karena itu, jika elevator ruang angkasa ini selesai dibangun, biayanya dapat kembali dalam beberapa tahun ke depan. Lagi pula, biaya untuk membangun satu baris penuh rel kereta maglev di Jepang
adalah 10 kali lipatnya dari biaya lift antariksa ini. Pada Februari 2012, tim proyek Obayashi Corporation mengumumkan konsep konstruksi lift luar angkasa pada majalah Obayashi Quarterly. Ini adalah lift luar angkasa yang dibangun dengan kabel penghubung antara bumi dan luar angkasa dan memungkinkan orang-orang untuk bepergian ke luar angkasa semudah naik kereta. Konsep ini dapat diwujudkan dari sudut pandang konstruksi dan pengembangannya telah dimulai. Earthport, pelabuhan bumi, sebagian tempat keberangkatan dan kedatangan dari ke bumi akan diletakkan di perairan yang dilalui garis khatulistiwa dan terminal akan ditempatkan pada orbit geostasioner pada jarak 36.000 km dari permukaan bumi. Menurut rencana, lift luar angkasa ini akan menjulang ke langit hingga 96.000 km. Kendaraan robot bertenaga magnetik akan membawa manusia dan barang-barang ke sebuah stasiun luar angkasa yang akan segera dibangun. Lift ini diklaim menjadikan perjalanan ke ruang angkasa lebih aman dan murah. Dengan pesawat ulang-alik, dibutuhkan $22.000 untuk mengirim 1 kilogram barang ke luar angkasa. Namun dengan sistem ini hanya dibutuhkan $200. Inilah yang digadang-gadang akan mengakhiri teknologi roket yang selama ini digunakan untuk keluar angkasa. Bagi sebagian kalangan ini, mungkin hanya sebatas mimpi. Namun Obayashi memastikan mimpi manusia itu kini segera menjadi kenyataan dengan perkembangan nanoteknologi karbon. Penelitian internasional pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa lift luar angkasa bisa dibangun tapi paling baik diwujudkan dengan kerjasama internasional. Manajer penelitian dan pengembangan Obayashi, Yoji Ishikawa, mengatakan tabung masa depan yang mereka kembangkan untuk lift luar angkasa ini ratusan kali lebih kuat dari baja. Saat ini kami tidak dapat membuat kabel yang cukup panjang. Kami hanya dapat membuat 3 cm tabung nano, tapi kami perlu lebih banyak. Kami pikir kami akan bisa membuatnya pada 2030, kata Ishikawa. Kendaraan robot yang akan digunakan dalam lift ruang angkasa ini didesain muat untuk mengangkut 30 orang. Jika dengan cara sekarang, dibutuhkan waktu lama untuk sampai di luar angkasa. Dengan cara ini, hanya dibutuhkan 7 hari untuk melakukan perjalanan dari bumi menuju luar angkasa. Saat ini, kata Ishikawa, Obayashi tengah mendaftar seluruh universitas di Jepang untuk turut berkontribusi. Mereka juga berharap adanya bantuan internasional. Saya pikir satu perusahaan saja tidak akan mampu membuat ini. Kami akan memerlukan organisasi internasional untuk membuat proyek besar ini, kata Ishikawa. Grup Obayashi mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa mereka akan memulai pembangunan proyek ini pada tahun 2030. Jadi sebelum tahun 2030, mereka harus menyelesaikan 3 masalah. Pertama, adalah membuat bahan tabung serat karbon dengan panjang sekitar 100.000 km. Kedua, adalah menguji kekuatan bahan serat karbon sepanjang ini. Dan ketiga, adalah mewujudkan transmisi daya nirkabel sejauh 100.000 km. Sepertinya akan sangat keren jika mereka benar-benar mewujudkan transmisi daya nirkabel ini sebelum tahun 2030. Sangat nyaman rasanya karena tidak ada kabel, tidak ada catu daya, dan tidak perlu mengisi baterai ponsel lagi di rumah. Semuanya dapat digunakan kapan saja. Robot juga tidak perlu listrik lagi, karena akan selalu memiliki listrik. Lantas mengapa grup Obayashi begitu aktif melakukan hal ini? Karena menurutnya bisnis ini sangat menjanjikan di masa depan. Jika benar-benar ingin menghabiskan beberapa ratus dolar untuk sekadar bermain di ruang angkasa, saya pikir sebagian besar orang di dunia sebaiknya jalan-jalan sejenak ke luar angkasa sana. Dan jika ada kota yang memiliki lift seperti itu di sana, itu pasti merupakan bangunan eksotis di kota itu, bukan? Dan orang-orang pasti akan datang dan berselfie ria. Selain itu, ada satu makna besar lainnya, yaitu lift antariksa ini merupakan infrastruktur yang sangat penting untuk imigrasi luar angkasa. Di masa depan,
Manusia akan mengembangkan luar angkasa, imigrasi ke Mars, membangun kota luar angkasa, dan benteng luar angkasa tidak dapat diselesaikan dengan roket, tetapi dengan lift luar angkasa ini. Kota di luar angkasa akan tampak mengapung di angkasa, seperti stasiun luar angkasa yang besar. Tapi itu adalah kota, orang-orang tinggal di dalamnya. Ini melibatkan banyak teknologi luar angkasa lainnya, misalnya gravitasi buatan. Sebelumnya pernah dikatakan bahwa manusia tidak dapat mengendalikan gravitasi, tetapi harus menciptakan gravitasi di tempat itu. Jika seseorang tidak memiliki gravitasi, mereka akan sakit, atau jaringan tubuh tertentu akan bermutasi, dan kemudian akan beradaptasi dengan gravitasi ini. Lift luar angkasa bergantung sepenuhnya pada pengembangan karbon nanotube, meskipun penelitian saat ini hanya memprioritaskan penggunaannya untuk telepon seluler. Tapi selalu ada kesempatan bagi kuda hitam untuk menyalip perkembangan teknologi karbon nanotube sebagai material impian mewujudkan konstruksi lift luar angkasa. Memang membutuhkan waktu yang lama, setidaknya hingga tahun 2050. Kalau sudah berhasil dibuat, lalu siapa yang berani naik? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.